Toyota akhirnya nyerah. Mereka membuang idealismenya dan memutuskan untuk bekerja sama dengan Huawei, Xiaomi, dan Momenta dalam mengembangkan mobil listrik. Sebuah langkah yang tidak biasa, bahkan tergolong tabu bagi perusahaan Jepang sebesar Toyota. Tapi apa boleh buat, mereka harus bisa keluar dari tekanan pasar mobil listrik yang terus berkembang, khususnya di daratan Tiongkok yang sudah dikuasai pemain-pemain lokal. Apa sih strategi di balik keputusan berani ini? Apa pelajarannya untuk kita? Yuk, kita cari tahu. Toyota pernah dominan di pasar mobil Tiongkok. Mereka membangun reputasinya dengan menggandeng dua perusahaan lokal, GAC dan FAW. Mobil-mobil seperti Camry, Corolla, dan RAV4 hilir mudik di jalanan Tiongkok. Dikendarai terutama oleh kalangan kelas menengah. Bertahun-tahun lamanya, Toyota dan Volkswagen bergantian memimpin pasar mobil di Tiongkok. Keduanya menjadi simbol dominasi merek asing di China. Sampai kemudian pasar otomotif Tiongkok berubah arahnya. Pemerintah setempat mendorong penggunaan mobil listrik. Mereka membuat kebijakan-kebijakan seperti kebijakan industri Made in China 2025, pemberian insentif serta pembangunan besar-besaran jaringan pengisian daya. Sejak itulah kemudian lahir dan tumbuh merek-merek lokal seperti BYD, NIO, dan XPeng. Sampai pada puncaknya di 2023, BYD sukses menyalip Tesla sebagai produsen mobil listrik terbesar di dunia. Fenomena tersebut rupanya membuat Toyota gerah. Mereka sadar bahwa mereka harus lepas dari tekanan pertumbuhan pasar mobil listrik di China. Akhirnya mereka pun membuat langkah yang mengejutkan. Toyota mengumumkan kolaborasinya dengan Huawei, Xiaomi, dan Momenta. Pengumuman tersebut membuat banyak pihak terheran-heran karena selama ini Toyota sangat konservatif dan lebih suka mengembangkan teknologi sendiri. Sebetulnya Toyota adalah pelopor kendaraan ramah lingkungan. Mereka sudah memproduksi dan memasarkan Prius pada tahun 1997 dengan menggunakan teknologi hybrid. Teknologi hybrid memang terbukti efisien dan tahan lama. Itu sebabnya Toyota mampu menjaga posisinya sebagai pemimpin pasar global yang tidak tergoyahkan selama hampir 2 dekade. Tidak lama berselang, industri otomotif bergeser ke teknologi listrik sepenuhnya. Toyota menyikapinya dengan hati-hati. Mereka tetap mempertahankan strategi multi-teknologi, tetap mengembangkan hybrid, plug-in hybrid, dan mobil berbahan bakar hidrogen. Menurut Akio Toyoda, CEO Toyota pada saat itu, transisi ke mobil listrik tidak bisa dipaksakan, sebab industri akan terguncang dan jutaan pekerja akan terancam. Selain itu, Toyota percaya solusi lingkungan tidak harus bersifat tunggal. Berdasarkan pandangannya itu, mereka percaya dengan prinsip 1690. Artinya, bahan baku baterai untuk satu mobil listrik penuh sebetulnya bisa dipakai untuk 6 mobil plug-in hybrid atau 90 mobil hybrid. Bagi Toyota, perbandingan itu lebih masuk akal untuk diterapkan, terutama untuk negara-negara yang pasokan listriknya masih bergantung pada batu bara. Sayangnya, prinsip seperti itu sepertinya hanya diyakini oleh Toyota, sebab Tesla dan kemudian BYD justru fokus mengembangkan teknologi listrik sepenuhnya. Bahkan di Tiongkok, pemerintah dan konsumennya mendukung penuh pengembangan kendaraan listrik. Dengan situasi seperti itu, maka nggak heran kalau di Tiongkok BYD bisa tumbuh pesat. Selain karena produk-produknya sesuai kebutuhan lokal, harganya juga terjangkau. Akibatnya, perlahan tapi pasti Toyota mulai ketinggalan. Mereka tertinggal dalam perlombaan teknologi dan kecepatan adaptasi. Pada saat yang bersamaan, Toyota juga menghadapi tekanan-tekanan lain. Para investor mulai mempertanyakan arah strategi bisnis Toyota. Sementara itu, data ekspor menunjukkan pasar sudah bergeser. Tahun 2022, Tiongkok sukses menggeser Jepang sebagai pengekspor mobil terbesar di dunia. Apalagi dalam kategori mobil listrik murni, Jepang sudah ketinggalan. BYD mampu menjual produknya sampai sekitar 2 juta unit, sedangkan produk Toyota hanya terjual 100.000 unit. Kini Toyota tidak lagi dipimpin Akio Toyoda, cucu pendiri perusahaan. Dia sudah digantikan oleh Koji Sato, mantan presiden Lexus. Pergantian tersebut belakangan juga menggeser strategi Toyota yang semula konservatif menjadi progresif. Sato langsung mengumumkan arah baru Toyota sesaat setelah memegang tongkat kendali. Sejak itu, Toyota berubah secara drastis. Mereka merancang platform mobil listrik dan berencana meluncurkan 10 model mobil listrik baru. Targetnya terjual 1,5 juta unit pada tahun 2026 dan 3,5 juta unit pada 2030. Supaya ambisi tersebut bisa terwujud, Toyota membentuk ZEV Factory. ZEV adalah unit khusus yang dipimpin tim insinyur internal. Mereka diberi mandat untuk mempercepat pengembangan mobil listrik generasi baru.
Toyota juga berinvestasi besar-besaran untuk mengamankan dua pasarnya yang paling strategis. Di Shanghai, Tiongkok, mereka membangun fasilitas produksi mobil listrik dan baterai. Ini diperlukan untuk memperkuat pijakannya di Tiongkok sebagai pasar kendaraan listrik terbesar di dunia. Sedangkan di Amerika Serikat, mereka menginvestasikan 14 miliar US dollar untuk membangun kompleks produksi baterai di North Carolina. Toyota juga memperbarui produk-produknya dengan model-model yang lebih relevan dan kompetitif. Di antaranya Urban Cruiser listrik CHR versi listrik dan SUV listrik untuk merek Lexus di pasar Eropa. Klimaksnya adalah ketika Toyota memutuskan untuk mengubah strateginya di Tiongkok. Untuk itu, mereka berkolaborasi dengan Huawei, Xiaomi, dan Momenta. Melalui kemitraan tersebut, GAC Toyota memperkenalkan dua platform kendaraan energi baru. Keduanya dilengkapi arsitektur elektronik generasi terbaru serta sistem hybrid yang lebih canggih. Lahirnya kemudian model BZ3X dan BZ7. Model BZ7 dilengkapi teknologi LiDAR. Ini adalah gabungan sistem mengemudi otonom dari Momenta dan sistem kokpit pintar berbasis Harmony OS dari Huawei. Pada model BZ7 juga dipasang perangkat pintar Xiaomi. Perangkat tersebut memungkinkan adanya konektivitas lintas platform dari rumah ke mobil. Lalu ada asisten suara yang dikembangkan bersama Tencent. Perangkat ini secara otomatis akan mengenali perilaku pengemudi, bukan hanya sebatas merespon perintah. Begitu pula sensor-sensor di dalam mobil bisa membaca postur tubuh, arah pandangan, dan tingkat kelelahan pengemudi. Semua itu menghadirkan mobil yang benar-benar cerdas. Apa yang dilakukan Toyota di Tiongkok sejatinya adalah strategi frenemy. Ini adalah strategi bekerjasama dengan pesaing. Langkah Toyota menggandeng Huawei, Xiaomi, dan Momenta ditujukan untuk memperkuat posisi di pasar kendaraan listrik. Toyota menyadari perlunya bersikap fleksibel dan terbuka terhadap kolaborasi. Langkah ini bukan bentuk kompromi, melainkan cara cerdas untuk mempercepat transformasi teknologi dan menjangkau pasar secara lebih efektif. Memang Tiongkok merupakan pasar kendaraan listrik yang tumbuh paling cepat di dunia. Pemerintah Tiongkok telah mendorongnya dengan membuat regulasi-regulasi dan insentif, juga dukungan-dukungan seperti pengembangan baterai, teknologi digital dalam kendaraan, serta sistem pengisian daya. Semuanya dirancang untuk memberi ruang tumbuh bagi produsen dalam negeri. Kondisi itulah yang memungkinkan BYD, NIO, dan XPeng bisa melaju jauh meninggalkan banyak merek global. Di sisi lain, konsumen Tiongkok semakin terbiasa dengan digitalisasi. Oleh karenanya, mereka mencari mobil yang dilengkapi fitur-fitur cerdas, perangkat yang terkoneksi, serta teknologi digital yang membuat mobil terasa semakin nyaman. Itulah fenomena yang dilihat dengan jeli oleh Toyota. Mereka menyadari bahwa untuk bisa bertahan, mereka tidak cukup mengandalkan teknologinya sendiri. Mereka harus menyatu dengan sistem dan preferensi lokal yang sudah mapan. Kolaborasi dengan Huawei, Xiaomi, dan Momenta membuat Toyota punya akses langsung ke infrastruktur teknologi yang dibutuhkan. Misalnya, Harmony OS dari Huawei untuk menghadirkan sistem infotainment yang familiar. Sementara itu, Xiaomi mampu menyatukan mobil dengan perangkat pintar di rumah. Sedangkan Momenta membantu menghadirkan teknologi mengemudi cerdas. Semua itu bukan sekedar pelengkap, melainkan elemen penting yang diidamkan konsumen lokal. Jadi Toyota tetap menjual mobil dengan mereknya sendiri, akan tetapi jantung teknologinya sebagian besar berasal dari Tiongkok. Ini artinya Toyota tidak meniru pendekatan lokal, tetapi melebur ke dalamnya. Yang menarik, kemitraan tersebut juga mencerminkan perubahan sikap internal Toyota. Selama bertahun-tahun mereka membangun segala sesuatunya sendiri. Dari mulai membuat mesin sampai dengan sistem kontrol kendaraan. Semuanya dibuat sendiri. Tapi sikap seperti itu bisa menjadi hambatan ketika berhadapan dengan situasi yang menuntut kecepatan dan juga ketepatan seperti yang terjadi di pasar Tiongkok. Itulah sebabnya mereka memilih fokus pada kekuatan inti, lalu menyerahkan bagian lain kepada mitra yang unggul di bidangnya. Nah, dengan begitu Toyota telah melakukan efisiensi strategis. Mereka tidak kehilangan identitasnya. Sebaliknya, mereka justru mampu memperkuat identitas tersebut setelah beradaptasi dengan realitas pasar. Strategi frenemy bukan resep instan. Strategi ini tidak juga menjamin bisa menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Dalam kasus Toyota, mereka memang berhasil memiliki akses ke pasar dan teknologi berkat kolaborasinya dengan para raksasa teknologi Tiongkok. Akan tetapi, hasilnya masih bergantung pada banyak faktor. Misalnya, apakah konsumen Tiongkok akan melihat Toyota sebagai bagian dari ekosistem lokal? Atau tetap menganggapnya sebagai merek luar? Lalu apakah kolaborasi tersebut bisa selamanya lancar? Nggak ada jaminan. Semua itu masih harus dibuktikan di lapangan, bukan hanya di atas kertas perencanaan. Lebih dari itu, Toyota harus menjaga keseimbangan antara identitas global dan kebutuhan lokal. Toyota tidak bisa menjadi mobil Tiongkok dan di saat yang bersamaan menjadi merek asing yang hanya menempelkan logo.
Teknologi lokal dalam mobil Toyota harus terintegrasi secara alami, bukan hanya sekedar tempelan. Di sisi lain, kolaborasi seperti ini juga menuntut ketangguhan dalam pengelolaan bisnis lintas budaya dan disiplin. Toyota harus bisa menyatukan keahlian teknik dengan pengalaman pengguna serta ritme inovasi yang terus bergerak. Itulah syarat untuk bisa membuat mobil pintar. Pada akhirnya kita harus menunggu keberhasilan strategi frenemy Toyota dalam beberapa tahun ke depan. Apakah kerjasama ini bisa menghasilkan produk yang relevan, unggul, dan benar-benar diminati pasar? Ataukah kerjasama tersebut justru akan membuat Toyota kehilangan arah? Ada 3 hal penting yang bisa kita pelajari dari langkah Toyota kali ini. Pertama, perubahan hanya bisa dimulai kalau kita mau melihat diri sendiri apa adanya. Sejauh mana kita tertinggal, apa yang masih relevan, dan apa yang perlu ditinggalkan. Kadang-kadang yang membuat kita sulit bergerak bukan karena kita tidak tahu caranya, tapi karena kita terlalu percaya bahwa cara lama masih bisa menyelesaikan persoalan baru. Toyota menyadari sebelum bicara soal strategi, mereka harus lebih dulu mengukur posisi mereka di tengah peta persaingan yang sudah berubah. Yang kedua, penting bagi kita untuk mengetahui kemana arah angin bergerak. Kita harus bisa membaca arah perubahan, gak cukup jika hanya mengandalkan kekuatan masa lalu. Tiongkok adalah pasar yang besar dengan pertumbuhan yang cepat. Konsumen di sana menginginkan mobil yang pintar, terhubung, dan menyatu dengan kehidupan digital mereka. Bukan mobil yang hanya irit dan nyaman. Toyota menangkap sinyal tersebut. Itulah yang membuat Toyota tidak lagi berpikir siapa pesaing yang harus mereka kalahkan. Mereka hanya mau fokus pada apa yang dibutuhkan konsumen hari ini dan juga esok. Yang ketiga, terkadang langkah terbaik bukan menjauh dari pesaing, tapi justru membuka ruang kerjasama. Ada kalanya kita harus duduk bersama dengan orang yang dulu dianggap lawan. Sebab justru dari sanalah akan terbuka pintu untuk hal-hal yang tidak bisa dicapai sendirian. Dalam hal ini kita melihat bahwa Toyota tidak kehilangan jati dirinya saat berkolaborasi. Justru dengan kolaborasi itu, Toyota menemukan cara baru untuk tetap relevan di tempat yang paling menantang. Pada akhirnya kita diingatkan bahwa salah satu kebijaksanaan yang paling penting saat ini adalah tahu kapan harus berjuang sendiri dan kapan harus maju bersama.